Ini kan Kebun Desain lagi ngumpulin data influencer-influencer yang 100 ribuan tuh ya ke bawah. Ya, ya. Yang nanti kita bisa share datanya. Kalau mau pengen ya tinggal beli kayak gitu ya. Ya. Yang mau endorse kayak gitu ya. Nah kalau buat Kebun Desain ada nggak pengalaman endorse nih Jis? Ada nih, ada. Ada? Ada. Kita endorse pernah, terus tukeran barter jasa kita dengan exposure pernah. Oke. Nah tapi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan nih kalau teman-teman mau endorse. Oke, apa nih? Nah yang pertama adalah endorse tuh nggak cukup sekali ternyata. Oke. Dalam artian misalkan bulan Agustus misalkan. Kita endorse bulan Agustus misal kita jualan makanan, endorse blogger atau selebgram makanan gitu. Sekali si A misalkan udah aja. Gak cukup. Hanya satu konten udah aja gitu ya? Satu konten udah aja. Nah itu kurang itu. Kalau kayak gitu efeknya kurang dapat ke kitanya gitu. Orderannya kurang masuk, nggak kurang efek lah. Iya, karena hanya jadi konten sepintas kayak gitu ya? Ya hanya jadi konten sepintas bener. Nah biasanya kalau pengen mengebus penjualan atau ngebus awareness biar orang-orang tahu gitu ya. Kita itu harus jadi jadi ada di mana-mana gitu. Oke. Di review banyak orang. Oke. Sehingga endorse pun artinya nggak cukup sekali gitu. Iya, nggak cukup sekali, nggak cukup ke satu orang aja. Iya, gitu. Oke. Nah itu poin pertamanya tuh di situ. Gimana caranya kita konten kita itu bisa muncul di orang itu berkali-kali, tapi dari akun-akun berbeda. Iya. Gitu. Ini kalau kita berkaca ke pribadi lah kayak gitu ya. Kita kan kalau kita ngomongin food vlogger lah, yang dia sering merekomendasikan makanan tempat makan kayak gitu ya, atau jajanan-jajanan kayak gitu ya. Kan kita nge-follow itu nggak satu doang gitu. Ya. Kalau misalkan yang kota Kerawang nih, kita di Kerawang itu kita aja misalkan follow 5 orang kayak gitu ya. Dan dari kelima-kelimanya itu kan kadang nggak semuanya muncul gitu. Nggak setiap pas kita scroll muncul cuman paling yang 3 aja pas hari itu kebetulan kayak gitu ya. Secara algoritma ya. Secara algoritma kayak gitu. Belum lagi konten yang dia share belum tentu pas yang kita pas iklan endorse itu. Pas iklan endorse itu. Bisa jadi gitu. postingan yang lain gitu. Benar. Kayak gitu. Makanya itu nggak cukup hanya satu kali aja kayak gitu ya. Nggak cukup satu kali, iya benar. Itu tantangan algoritma satu. Misalkan kita endorse si A nih. Si A itu postingnya sehari nggak cuma video kita doang loh gitu. Postingnya banyak. Nah sehingga yang algoritma naikin itu postingan yang mana nih gitu kan. Nah bisa jadi kita endorse dia, konten kita malah nggak muncul di orang-orang gitu. Itu tantangannya juga. Tantangan algoritma sehingga kita harus berkali-kali nih endorse-nya gitu. Oke. Nah dilanjut, jadi kalau sebagai konsumen ya, misalkan saya nyari referensi nih, scroll, wah ada kafe baru nih di Karawang misalkan, kafe namanya 0,5 mungkin, kafe 0,5 baru nih bagus, scroll lagi, besoknya buka HP lagi. Ada lagi nih kafe 0,5 gitu. Besoknya saya buka lagi Instagram, ada lagi nih gitu. Buka TikTok, ada lagi gitu. Nah, kalau udah muncul beberapa kali itu baru orang order. Iya, udah ke-trigger lah ya orang ya. Iya, minimal dia tahu ada kafe baru namanya 0,5 walaupun gak jadi order. Bisa jadi ordernya nanti. Tapi minimal orang-orang tahu dulu gitu. Nah, untuk sampai di titik orang-orang tahu bisnisnya ada gitu ya. Harus berkali-kali munculnya. Iya sih. Kalau cuman sekali lewat dilupain tuh. Iya sih benar. Dilupain itu.
Mungkin itu masuk ke teori kayak gini, kayak teori psikologis yang paradigma pengondisian klasik. Jadi terus-terusan dikasih itu sehingga orang jadi inget, jadi pengen kayak gitu, jadi tahu kayak gitu. Iya benar. Karena terus dicekokin itu terus kayak gitu ya. Dicekokin itu terus sampai akhirnya orang jadi percaya wah ini gitu. Benar. Nah endorse pun juga sama. Berarti teman-teman artinya harus endorse tuh nggak boleh sekali. Dan nggak boleh satu orang, nggak boleh ke satu artis lah istilahnya, ke satu seleb TikTok, tapi ke berbagai seleb TikTok, terus endorse-nya juga berkali-kali gitu. Nah itu biar efektif endorse-nya. Oke, berarti tadi tuh ya jangan endorse cuma satu kali. Jangan satu kali. Kemudian harus bisa menghadapi tantangan algoritma. Benar. Oke. Benar. Nah, terus sehingga kalau tantangannya kayak gitu, kita itu jadinya butuh data banyak nih. Butuh kita nge-endorse siapa nih kan gitu. Nah, kebetulan Kebun Desain kita mau jual datanya nih. Benar. Saat ini sih kita udah punya tiga kategori tuh. Yang food vlogger, kemudian yang beauty, skincare, sama satu lagi apa ya saya lupa. Coach bisnis kalau nggak salah. Atau entrepreneurship lah. Entrepreneurship ya, benar. Tema-tema entrepreneurship. Nah, buat teman-teman yang butuh data ya, butuh data nih, saya nge-endorse siapa nih? Itu teman-teman bisa order ke Kebun Desain untuk beli file digitalnya. File digital, benar. File digital berisi database selebgram di Indonesia dengan kategori tadi makanan, skincare dan entrepreneurship. Gitu. Iya. Dan kita juga pilihkan yang yang followersnya itu yang 100 ribuan kurang lebih kayak gitu. Biar nggak terlalu mahal, Jis. Endorse-nya ya. Bahkan bisa gratis sih kalau followersnya masih di 100 ribuan. Pokoknya range-nya itu dari 1.000 sampai 100 ribu tuh. Ada tuh banyak variannya kayak gitu ya. Yang lagi berkembang tuh kemungkinan harganya masih cocok nih buat teman-teman UMKM gitu kan. Benar. Bahkan bisa gini misalkan di barter sama produk aja lah gitu. Itu silakan nego aja sendiri nanti sama selebgramnya gitu ya. Nah buat teman-teman yang lagi butuh data nih, selebgram yang lagi berkembang, silahkan order ke Kebun Desain. Caranya langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.